Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi di podcast channel Bank Sampah Maju Bahagia. Alhamdulillah hari ini kita akan coba untuk membahas tema yang cukup menarik sebenarnya, ya karena dunia kesehatan itu kan dipengaruhi oleh derajat kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor. Salah satunya adalah lingkungan, kemudian perilaku, kemudian agent, kemudian dengan pelayanan kesehatan. Jadi 4 faktor ini yang meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, salah satu faktor yang akan kita bahas dan sangat erat hubungannya adalah sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita juga udah kedatangan tamu narasumber dari Kepala Puskesmas Sungai Durian, Pak Supratman, tapi nanti akan lebih akrab ya Cak ya, kita panggil, boleh izin manggil Cakman ya. Boleh. Nah, nanti kenalan sama beliau dulu. Apa kabar Cakman? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin ada baiknya kita kenalan dulu Cak. Mudah-mudahan nanti bisa kenal ya teman-teman sekalian. Silakan Cak. Baik, terima kasih Pak Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Ya. Tadi sempat disebut oleh Pak Sam. Saya Supratman. Ya, perkenalkan nama saya Supratman. Teman bahasa sehari-hari di lingkungan maupun di teman-teman kerja itu enak dipanggil Cakman. Cakman. Cakman mungkin karena saya ini dari orang timur, Jawa Timur gitu ya. Dari Surabaya. Jadi memang udah lama dipanggil Cakman. Itu untuk nama kebetulan saat ini saya sebagai Kepala Puskesmas Sungai Durian. Ya, di sini memang terkait dengan kesehatan adalah memang itulah ujung tombak pelayanan, fasilitas dasar ya seperti itu. Jadi insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita ya ngobrol ya. Ya, diskusi lah ya, diskusi ringan ya Cak. Mudah-mudahan nanti ada manfaat. Ya, amin amin. Ya. Pertama juga untuk kita semuanya yang bisa melihat, menyaksikan, sharing, mudah-mudahan ini bermanfaat. Itu aja saya rasa. Oke. Jadi ya teman-temannya udah kenalannya, tapi insya Allah kita akan bahas tentang temanya sebenarnya 5 pilar STBM, kolaborasi warga membuat desa menjadi tangguh dan bebas penyakit Cak. Jadi itu tema yang akan kita diskusikan. Nah, mungkin langsung kita diskusi sebagai prolog pembuka. Bolehlah kita singgung sedikit tentang apa itu STBM, pentingnya STBM itu menurut Cakman gimana nih Cak? Silakan Cak. Iya. Baik teman-teman semuanya ya. Jadi kalau kita bicara STBM itu kan kesingkatan. S-nya sanitasi, total P-nya berbasis masyarakat. Itu adalah pola pendekatan. Ya. Pola pendekatan kepada masyarakat untuk merubah perilaku, untuk hidup sehat, hygiene, dan saniter. Saniter. Ini sudah jelas di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2014. Jadi sudah 11 tahun yang lalu. Iya, udah lama ya Cak. Iya. Ini memang sudah digaungkan. Mudah-mudahan seiring waktu ini terus menjadi suatu hal yang menjadi kebiasaan kita, menjadi aktivitas kita. Terus bagaimana ini dengan STBM polanya? Ini kan metode pendekatan. Kan tidak mudah pendekatan itu. Ada namanya metodenya yaitu pemicuan. Pemicuan, oke. Pemicuan itu pendekatannya ada kita langsung kepada masyarakat, diajak bersama-sama mendiskusikan, ya kan? Hal-hal apa ini
kaitan dengan sanitasi yang berdampak kepada lingkungan, terutama kesehatan. Ya. Nah, itu nanti di situ ada tidak hanya satu bagian yang dibahas, karena dengan sanitasi itu di sini muncul ada pilar-pilarnya. Nah, tadi disebutkan ada 5 pilar. 5 pilar sesuai dengan judul tadi, Kak. Iya. Jadi sanitasi total berbasis masyarakat itu di situ ada 5 pilar yang mesti harus bersama-sama kita upayakan diperbaiki dengan metode pendekatan gerakan masyarakat untuk berperilaku sehat dan saniter. Gitu. Kemudian kalau pilarnya apa saja itu? Nah, pilarnya pertama di sini ada 5 ya. Di situ yang pertama kaitan dengan stop berak sembarangan, SDS bahasa kasar berak sembarangan. Berak sembarangan. Padahal di situ kan sebenarnya bukan itu, ya intinya di berak sembarangan, jangan sampai berak sembarangan yang gitu. Buang air besar sembarangan, jangan buang air sembarangan gitu kan. Nah ini, jadi diharapkan dengan perubahan perilaku masyarakat tidak lagi buang kotorannya sembarangan, kotoran dalam arti tadi kotoran air besarnya tadi itu tempat, maka harus disiapkan tempat WC ya gitu ya. Jamban ya. Gitu. Jadi tidak lagi sembarangan kemudian nongkrong di pinggir kali, gampang gitu di pinggir kali nanti hanyut habis katanya. Nah, itu sangat beresiko mencemari gitu. Kemudian tidak sembarangan aja, itu kan bisa aja misalnya di bawah pohon yang tersembunyi, ya bisa saja, tapi kan ada resiko. Pencemaran tadi ya. Ada resiko, pertama bisa mencemari. Kalau kita tidak waspada, bisa saja ada binatang buas yang justru mengintai kita, kan? Yang lebih penting ketika juga, ketika kita satu rumah tidak memiliki hal itu, gimana kepada tamu? Kamu suruh ke kebun, kan itu ya. Sehingga memang harus ada pola-pola masyarakat membuat tempat buang yang sesuai, yang baik, bahkan lebih bersih, lebih rapi, dan menjaga sehat lingkungan, yaitu dengan membuat WC yang sebaik mungkin. Membuat WC jamban yang ya, mau nih syarat kesehatan lah ya, kayak iya. Ya. Itu yang pertama, Cak, pilar pertama. Pilar kedua tidak kalah pentingnya adalah kebiasaan yang harus kita tanamkan adalah cuci tangan pakai sabun. Mohon maaf, maka tadi saya setelah di sini kan, kan tadi berkendara tadi ya, turun langsung masuk di sini kan, kita mau mulai, saya rasa, terus akhirnya saya izin ke toilet dulu. Cuci tangan. Ya, jadi apa yang dimaksudnya adalah kebiasaan yang harus kita lakukan ini menghindari kita dari kontaminasi. Kita menjaga diri kita. Kalau masing-masing individu menjaga dirinya, tidak terkontaminasi, baik dalam makanan, bersentuhan, dan sebagainya, otomatis masing-masing membawa kebaikan dan tidak menularkan. Kan gitu. Hal yang sederhana sebenarnya ya, cuci tangan ya. Cuci tangan pakai sabun. Iya. Kalau bisa di air mengalir ya. Mengalir itu utamanya. Ya. Itu pilar kedua ya kawan-kawan. Nah sekarang 1 sudah, 2 sudah, yang ketiga nih, Cak. Nah, tiganya adalah untuk pengolahan sampah. Pengolahan sampah. Ya. Pas ya, pas dengan channel kami nih, Cak. Iya. Bang Sampah. Oh iya, Bang Sampah ya. Sampah bahagia. Iya. Jadi pengolahan sampah ini ya semakin hari kan kehidupan yang dinamis tetapi menghasilkan limbah yang tanpa kita sadari. Limbah itu kan macam-macam ya. Yeah. Ada yang infeksius, ada yang tidak infeksius, kan? Limbah padat, limbah cair, ya kan? Termasuk limbah sederhana yang limbah kering berbentuk sampah-sampah itu, ya kan? Ya. Nah, termasuk sampah plastik. Plastik ya, lagi tren. Lagi tren jadi bahaya ya. Nah ini terus perlu kesadaran dari kita semua, masyarakat semuanya. Bagaimana kita menciptakan suatu kehidupan dalam satu daerah, desa ataupun di lingkungan kita. Kalau kita membiarkan sampah itu terurai begitu, di mana-mana ada. Berserakan. Berserakan, tidak terkumpul dengan baik, tidak dimusnahkan,
tidak kemudian dilakukan upaya-upaya penanggulangan, dibiarkan saja, ya kan? Ya. Yang sampah infeksius bisa menularkan penyakit, yang sampah tidak infeksius Juga bisa menyebabkan penyakit ya. bisa menyebabkan penyakit, bahkan menyebabkan musibah kalau itu kemudian dibuangnya disebarkan ke parit, ya kan? Nah ini harus disadarkan semua. Ikat sampah. Nah, kebetulan sampean Bang Sampah, ini saya salut. Iya, makasih Cak. Nah, ini harus ide-ide seperti ada bank sampah ini harus ada di mana-mana. Ya, mudah-mudahan ada yang mengikuti lah, gitu kan? Ya, harapan Ya. kita semua seperti itu. Nah, kaitan dengan sampah tadi yang kaitan nyinggung nambah dikit Cak. Tadi kan sampah anorganik ya. Kaitan karena kita hari ini ngomongin kesehatan dikit banyak ya. Kalau sampah anorganik numpuk-numpuk sembarangan dibuang ini ya tadi salah satunya penyebab penyakit demam berdarah ya Cak. Tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes. Iya. Iya kan. Ya kan? Itu salah satu yang nampak di lingkungan kita. Itu sampah. Sampah. Jadi 1, 2, 3 ya tadi ya. Air bersih mungkin. Kemudian air bersih. Pengolahan air bersih. Air bersih yang keempat ya, pengolahan air bersih. Dan air minumnya Ya. itu juga harus benar-benar tercukupi ya kan? Air bersihnya karena itu tadi air bersih ini belum tentu air minum. Tapi kalau air minum pasti air bersih. Nah, kaitan dengan air bersih dan air minum ini kan menjadi apa ya? Kewajiban ini, hak setiap warga negara. Bahkan itu menjadi satu pendorong untuk menurunkan angka stunting Ya. air bersih termasuk BABS tadi Ya, ini sudah jelas ini di peraturan presiden bahkan itu impres itu ya impres ya impres ya tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Penurunan stunting. Maka pembangunan infrastruktur fungsinya salah satunya adalah air bersih untuk penanganan stunting secara holistik. Intervensinya sensitifnya ya. Nah, luar biasa. Jadi, bayangkan stunting, kalau kita bicara stunting orang melihatnya kan sekedar itu kaitan dengan kondisi gizi. Pada umumnya begitu. Nah, pola makan terus pola makan gizi terpenuhi aja gitu ya. Tapi kan ternyata tidak. Ada faktor lain. Ya kan? Ya. Termasuk itu tadi kaitan dengan infeksi. Infeksi disebabkan oleh apa? Nah, pencemaran lingkungan. Cuci tangan tadi kena ya, Cak ya? Masuk kan? BAB-nya sembarangan. Air bersihnya tidak bersih, tidak sehat. Betul. Ya. Kan masuk ke dalam tubuh semuanya itu. Masuk semua ya untuk percepatan penurunan stunting. Jadinya bunyinya infeksi kan? Ya, infeksi berulang. Sama ibu hamil, ya kan? Itu. Iya. Itu. Jadi sangat penting air bersih. Nah, kemudian apalagi air minumnya. Standar air minum beda dengan standar air bersih. Termasuk tidak ada namanya bakteri E. coli. Air minum itu yang membedakan sangat sekali. Maka penyediaan air bersih dan air minum sangat wajib ya dibutuhkan. Hak dasar warga. Itu yang keempat. Berarti masih ada satu lagi. Satu lagi ya. Nah, apa tuh, Cak? Pengolahan limbah cair rumah tangga ya. Limbah rumah tangga. Nah kan gitu ini apalagi sekarang banyak bangunan-bangunan juga saya pikir masih kurang ya menata bangunannya dengan tata ruang ya. Tata ruangnya. Contoh bangunan-bangunannya sangat sempit, selokannya selokan kecil pun ditutup. Itu. Nah ini kan tidak hanya bisa mengalirkan limbah, untuk yang buangan-buangan air hujan pun tidak tertampung, tidak bisa mengalirkan, apalagi limbah-limbah yang sifatnya itu mengandung bahan kimia, sisa-sisa air limbah dari sampul, dari nyuci piring ya, pakaian, banyak sekali hal-hal yang gitu. Nah, ini tidak bisa dilakukan dengan baik. Nah, kita di sini mengajak dengan teman-teman, dengan masyarakat semuanya, lingkungan kita, dari kita utamanya. Jadi 5 pilar itu, dari 5 pilar yang tadi, bagaimana penyediaan WC-nya sehingga kita tidak buang
atau kotoran sembarang atau berak sembarangan, ya kan? Kita lakukan dengan baik, kesadaran individu dan keluarganya, kemudian dengan apa tadi, cuci tangannya, kebiasaan cuci tangan itu dengan baik, perilaku dengan baik, kemudian dengan penyediaan pengelolaan sampahnya di rumah tangga dengan baik, rumah tangganya, termasuklah penyediaan air minum yang memiliki hak bagi masyarakat untuk mendapatkan air minum dan air yang layak, air bersih yang layak. Kemudian pengelolaan limbah yang memadai. Ini saya rasa kalau ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan dilakukan dengan sadar oleh masyarakat, disupport oleh pemerintah dengan penyediaan infrastrukturnya, air minum dan yang lainnya. Saya rasa ini insya Allah terwujudlah kesehatan itu. Nah, yang menarik tadi kan STBM salah satu metode pendekatan ya Cak ya. Mudah-mudahan dengan 5 pilar ini pendekatannya berhasil, kemudian semakin banyak masyarakat atau rumah tangga yang sadar, kemudian mengubah perilakunya sesuai dengan 5 pilar tadi. Ya insya Allah tadi temanya apa? Bebas penyakit ya. Bebas penyakit. Bebas penyakit, terutama yang penyakit berbasis lingkungan ya Cak ya. Iya, betul. Nah. Oke ya, itu kawan-kawan tadi udah jelaskan apa itu STBM, kemudian 5 pilar STBM-nya. Kita sampai lagi di setelah Oke, masih bersama kami di sini. Kita bahas tentang 5 pilar kolaborasi warga untuk wujudkan desa tangguh dan bebas penyakit. Jadi balik lagi, setelah tadi kita dapat penjelasan, kemudian dapat mengenal dan coba untuk memahami tentang STBM dan 5 pilar apa saja sudah kita bahas. Selanjutnya mungkin nih kaitan dengan Bonang Cak Man nih Cak, tentang peran Puskesmas nih. Nah, peran Puskesmas terhadap dari tadi udah ada sih singgung tentang proses pemicuan oleh teman-teman Puskesmas, dan kebetulan di sini Cak Man ini kan kepala Puskesmas Sungai Durian. Nah, mungkin ada yang sudah berhasil ya, role model atau apa proses yang penting kan berproses nih Cak. Keberhasilan nantilah, yang penting prosesnya udah benar. Kemudian dukungan masyarakat udah ini. Nah, mungkin kolaborasi antara peran Puskesmas dan teman-teman potensi yang ada di lingkungan kerja Puskesmas Sungai Durian. Silakan Cak, gimana nih program STBM-nya? Ya, baik. Jadi kalau bicara kaitan dengan kewenangan di Puskesmas, alhamdulillah di Puskesmas Sungai Durian itu ada tenaga sanitasi ya. Sanitasi. Memang ada sanitasi, ada promosi. Ini kan kaitan dengan memang keadaan di lapangan ya. Bagaimana kita mengedukasi, memberikan informasi penyuluhannya, dan pengawasan sanitasinya. Kita ada 8 desa. Ada 8 desa di pembinaan Puskesmas Sungai Durian. Salah satu contoh desa yang sudah melaksanakan ini dengan baik itu desa Teluk Kapuas. Teluk Kapuas. Teluk Kapuas itu sudah mendeklarasikan sebagai desa bebas buang sembarangan. Bebas berak sembarangan tadi deh. Di sana bahasa kerennya ODF ya. ODF. Open Defecation Free. Tidak lagi berak sembarangan masyarakat. Artinya berarti di masyarakat desa Teluk Kapuas sudah tidak ada lagi masyarakat yang tidak punya jamban lah kasarnya Cak ya. Aksesnya semua sudah ada. Ini semua sudah ada. Nah, ini tinggal mempertahankannya. Dan itu udah lama, sudah dideklarasikan dalam 2017. Dan alhamdulillah seiring waktu kita selalu koordinasi dengan desa dan teman-teman pelaksana kesehatan lingkungan di lapangan, juga selalu edukasi kaitan dengan tadi termasuk 5 pilarnya. Kalau ODF ini kan pilar satu ya. Tapi di situ kan juga ada kegiatan-kegiatan termasuk salah satunya penanganan sampah. Jadi di sana sudah dimodelkan, cuman belum ada bank sampahnya. Mungkin dimodelkan pengambilan sampah sudah teratur.
pengangkutan lah ya, pengangkutan. Pengangkutannya sudah teratur, sehingga itu juga sudah mengurangi lah kaitan dengan estetika, tidak kemana-mana. Nah ini sudah bisa kita lihat, dan ternyata di kaitan stunting juga sudah lebih baik. Stunting ya. Itu sempat tanggal berapa waktu itu, bulan berapa lupa saya, ada kunjungan dari utusan presiden dengan kecepatan stunting juga pernah dilaksanakan di sana, mengevaluasi desa ODF yang ada di Desa Teluk Kapuas. Alhamdulillah, apresiasi yang baik dari pemerintah kepada desa tersebut. Ada reward lah ya, ada reward. Ya. Dan melihat kaitan dengan kebijakan desanya juga luar biasa terkait kesehatan. Tidak hanya di kaitan pengobatan saja, tetapi di desa itu juga memberikan kepada kader-kader. Pembiayaannya berarti jalan ya, pembiayaan masyarakat di bidang kesehatan. Betul, banyak sekali di sana di bidang kesehatan yang disiapkan oleh desa. Baik itu untuk tidak hanya kesehatan lingkungan maupun kesehatan, tetapi kesehatan untuk individu, penyakit degeneratif juga disupport. Contoh sederhana, pemeriksaan PTM juga sudah difasilitasi. Maka tidak kalah pentingnya, utamanya kaitan dengan lingkungan. Jadi lebih semangat lagi. Ya. Nah, jadi desa ini desa salah satu ya di antara desa 8 ya, 8 desa tadi ya. Tapi yang lain juga sudah lebih baik. Sudah sangat dinamis untuk dan lebih baik. Arahnya udah berproses ke arah lebih baik. Iya itu. Tadi perannya ya berarti kan tadi teman-teman Puskesmas sudah berperan lewat tenaga caslingnya tadi ya, sanitasinya, kemudian lewat teman-teman promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakatnya, berkolaborasi ya. Tidak hanya nah, proses itulah yang sebenarnya bagaimana sampai berhasil itu prosesnya panjang dan ada seninya ya Kak. Iya. Jadi memang ternyata kan kita mengedukasi itu, kita juga memberikan contoh, tidak sekedar menyuruh, meminta. Omongan tok. Gitu. Nah, ini dilakukan oleh teman-teman sanitasi bersama kader. Kan di rumah kader itu lebih layak, gitu. Setelah kadernya lebih layak, maka kadernya memberikan contoh, mudah diterima. Terus dampak angka kesakitan gimana aja? Kan berdampak pasti ya terjadi penurunan atau gimana gitu. Di daerah Teluk Kapuas khususnya kaitan tolak ukurnya indikator DBD ya. Dulunya sangat jauh ya dengan program adanya STBM tadi ya Cak ya, salah satu pemicuannya. Jadi itu ya teman-teman, ternyata peran-peran Puskesmas tadi tidak terlepas juga mengajak berkolaborasi potensi yang ada di desa tersebut lewat kader-kader posyandu, aparat desa juga ya Cak ya. Aparat desa tentunya ya. Dukungan dari pemerintah desa. Pemerintah desa. Termasuk penganggaran kecamatan juga luar biasa. Kecamatan tetap dalam pembinaannya. Nah, jadi itu ya teman-teman, kalau ada yang ingin belajar berproses sampai dengan dari titik nol sampai berhasil ya, mudah-mudahan Cak Man bersedia ya menjadi lokus tempat pembelajaran. Nah, mudah-mudahan bisa lah ya di Puskesmas Sungai Durian. Nah, setelah dampak mungkin nanti ini Cak, harapan. Kemudian kita perlu sebagai mengingatkan untuk mengajak mumpung mudah-mudahan dengan melewati proses diskusi ini kita bisa mengajak nih Cak, dan ada yang tergerak untuk mengikuti ya. Nah, apa nih harapan dan ajakan nih Cak, yang penting lah. Harapan dulu lah. Iya, ya itu tadi. Pertama memang harus masing-masing individu itu betul-betul sadar, kemudian mau. Kalau ada sadar dan mau, ini otomatis akan tergerak untuk melakukan apa yang kita bicarakan STBM tersebut. Gitu. Kemudian ini untuk pribadi ya, untuk pribadi masing-masing individu ya, masyarakat secara keseluruhan lah. Dari kita, dari masyarakat, dari pemerintah, ini juga memberikan akses. Misalnya akses terkait dengan bagaimana dia akan belajar. Jadi ada tempat untuk pembelajaran, untuk meniru, untuk mencontoh.
Nah, salah satu empat Tadi. yang desa Teluk Kapuas tadi ya. Nah, ada satu hal tadi, contoh yang bank sampah itu kan belum semuanya. Nah ini juga meskipun sudah di daerah belum ada, tadi kita juga ingin niru. Nah, Teluk Kapuas meskipun sudah lebih baik, tapi kan belum ada bank sampahnya. Mudah-mudahan pengelolaan sampahnya, manajemen sampahnya. Tentu ini juga. Untuk sharing berapa ya sharing tadi. Ya, mudah-mudahan dengar oleh kepala desa Teluk Kapuas ya. Karena di sana kan termasuk dengan padat penduduk ya. Termasuk kota kan. Hotel, jasa-jasa ya. Iya, sehingga di situ produksi sampah juga akan lebih banyak, dan ini juga harus ada hal seperti tadi. Tempat Pak Sam yang di Bahagia tadi. Paling tidak ada model-model seperti itu. Nah, ini sehingga dengan ini masyarakat akan tergerak semua, tidak stagnan hanya keinginan, kesadaran aja, tetapi ada contoh. Ada role model. Pentingnya dari pemerintahan, baik dari pemerintahan desa, pembinaan lah ya. Pembinaannya dari Pak Camatnya, PKK terutama ya. Ibu ini kan banyak ibu-ibu nih, ini kan adanya ibu-ibu, termasuk tadi apa namanya 10 program pokok PKK. Itu tadi kan ada namanya rumah-rumah 10 rumah. Desa Wisma. Itu kan, kalau ini terus bergerak, kesadarannya sudah muncul dengan edukasi teman-teman yang lain dari puskesmas maupun kader, kemudian ada PKK-nya juga bergerak, ada contoh, ada model, maka insya Allah akan tumbuh dan terusnya bisa lebih cepat ya, Cak. Nah, itu harapannya, sehingga nantinya tangguh desa itu, kalau kesehatannya tidak ada mudah terjangkit penyakit, bahkan menyebabkan kasus penyakit yang tidak menular terkendali. Yang menular dikurangi kesadaran. Nah, ajakan nih, Cak, gimana nih ajakan kepada kita lah ya, kita secara tidak langsung juga nakes ya, Cak. Nakes, nah gimana ajakanlah sama masyarakat nakes, kaum muda nih kan. Nah, silakan, Cak. Saya kalau ajakan ini ya setuju dengan apa itu yang dia gaungkan oleh pengelolaan sampah kemarin. Pilah sampah dari rumah. Nah, itu salah satu. Tapi tidak hanya pengelolaan sampah dari rumah, tetapi manajemen lah lima pilar tadi dari rumah masing-masing. Jadi kalau tadi hanya sampah, kalau ini 5 pilar lebih besar lagi ya, Iya. Jadi dari masing-masing di manajemen, bagaimana kita menyiapkan WC yang layak, bagaimana kita mengajak anak-anak kita dari cuci tangan sebelum makan atau aktivitas gitu kan. Kemudian kepala keluarga harus memikirkan bagaimana air kita tetap ada nih, air bersih. Ketersediaan air bersih cukup terus nih. Tidak hanya udahlah itu kalau ada ya cari, kalau nggak ada ya udah, kalau ada digunakan, kalau ada udah nggak boleh. Nah, ayo jadi kita maksimalkan. Nah, termasuk bagaimana ini selokan-selokan yang sumbat ini, itu termasuk penataan pemeliharaan lah ya. Kan? Nah ini, maka saya mengajak semuanya kepada masyarakat, ayo kita mulai kebersihan dari diri kita, perilaku bersih dari kita, perilaku sehat dari diri kita. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Kan? Dari kita, dari rumah tangga kita, untuk lingkungan kita dan masyarakat kita. Mari dari sekarang. Terasa itu. Jadi itu ya teman-teman, ajakan, harapan yang telah disampaikan oleh Kepala Puskesmas Sungai Durian, Pak Supratman atau Cakman ya. Di penghujung podcast ini mungkin terakhir tadi kita bahas tentang pernyataan terakhir nih, Cak, closing statement. Jadi mungkin closing statement yang singkat aja, Cak, sebagai penutup kan podcast ini. Silakan, Cak. Baik, bersama semuanya teman-teman yang ada, yang melihat, yang menonton kaitan dengan STBM ini, itu tidak sekedar peran pemerintah melalui aturannya, tapi adalah kebutuhan kita. Saya rasa STBM, Sani Total Berbasis Masyarakat, itu adalah kebutuhan kita. 5 pilar tersebut, ada 5 pilar adalah kebutuhan kita semuanya. Jadi mari dari
sekarang dari kita, dari keluarga kita terapkan manajemen 5 pilar STBM, sehingga nanti kita bisa hidup dengan sehat, hidup dengan bersih, menjadi lingkungan kita juga menjadi lingkungan yang sehat dan bersih, masyarakat kita juga menjadi masyarakat yang sehat. Amin. Di wilayah kita, kecamatan maupun kabupaten, se-Indonesia kita derajat kesehatan kita semakin naik dan semakin berkualitas. Saya rasa itu. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Cak. Jadi demikian teman-teman sekalian pernyataan dengan sampaikannya closing statement oleh Pak Supratman. Mungkin udah bisa kita akhiri podcast ini, dan besar harapan saya dan teman-teman tim, mudah-mudahan podcast ini bisa berdampak dan memberikan informasi yang baik, kemudian bisa bermanfaat bagi semua orang, terutama kami ya sebagai ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang. Saya ucapkan terima kasih banyak Cak Man telah hadir dan memenuhi undangan kami. Mungkin di lain waktu kita bahas tema-tema yang kaitan dengan lingkungan, dengan tema dan judul yang lain, Cak. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.